Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 920. Boom, saat Ye Chen meraung, dua dunia kacau bertabrakan lagi, dan deru langit pecah. Di tempat itu, dunia kacau Black Ye Chen bergetar dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gunung, sungai, pohon, bunga, dan rumput runtuh dan hancur menjadi kehampaan. Rusak, Ye Chen menggeram lagi, dunia kacau ini di atas dunia kacau hitam Ye Chen. Dia adalah dunia yang indah, tetapi dengan kekuatan kepunahan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom, dengan gemuruh yang menggelegar, dunia Black Ye Chen yang kacau berubah menjadi awan asap. Dan Ye Chen hitam, yang tidak dilindungi oleh hukum asing, juga dihancurkan 1 inci di bawah dunia kacau Ye Chen. Bahkan jika ia kuat, ia tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke langit, dan berubah menjadi genangan air hitam, dan kembali lagi. Tidak ada khayalan Osawa. Boom, dunia kacau Ye Chen juga runtuh, dan terus menghilang dalam keruntuhan. Juga hilang adalah Cusuan dan Culing ilusi. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka menghilang, mereka semua akan tersenyum pada Ye Chen seolah menunggu kembalinya. Tunggu aku. Ye Chen tersenyum lelah, matanya yang redup tertutup. Setelah semua, dari langit di atas, dia jatuh dengan lemah. Osawa yang gelap dan sunyi, pada saat ini, kembali ke kedamaian lagi. Saya tidak tahu kapan permukaan laut yang tenang kembali memicu gelombang badai hitam, dan menelan Ye Chen di tempat. Di malam hari, gelap dan damai. Di luar Daze, masih ada banyak orang di atas laut di Panlong. Sudah sebulan sejak mereka memaksa Ye Chen ke Dazhou. Namun, Yan Luo yang haus darah dan leluhur roh darah tidak ada di sini. Mereka tampaknya telah pergi, hanya menyisakan kekuatan utama untuk tinggal di sini jika Ye Chen keluar hidup-hidup. Di bawah malam yang gelap, para pemimpin pasukan utama berkumpul, dan kadang-kadang mereka tidak lupa melirik Daze yang gelap dan polos. Sudah begitu lama sejak aku mati di sana, tapi itu bukan Daze. Aku berkata, jangan mundur. Melihat ke arah Wuze Daze di kejauhan, seseorang memukul orang yang terkejut, tempat ini memukulnya. Ibu memukul orang. Kalau begitu mundur, para pemimpin pasukan utama saling melirik. Penarikan. Seseorang segera berdiri. Tempat hantu ini aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku suka mendengar kata-kata ini. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, seseorang bergema, dan bangun, mengambil orang-orang mereka sendiri, dan kembali ke rumah mereka dan pergi ke ibu mereka. Alhasil, Laut Panlong, yang masih penuh dengan orang pada detik-detik terakhir, tiba-tiba menjadi kosong, selain ombak yang bergulung-gulung, ombak itu masih bergulung-gulung. Saya tidak tahu kapan, hanya beberapa angka yang muncul di depan Wuze Daze, dan dengan hati-hati memandang mereka, Xiao Chen, Long Teng, Yan Fan, Qian Yuyue, Da Chu Huangyan, Nan Mingyusu, Zhou Tianyi mereka. Kamu yakin mau masuk? Long Teng memandang sekeliling kerumunan. Aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Da Chu Huangyan berbisik, daerah terlarang Da Chu tidak mati. Jadi, lalu lihat itu. Kata, Long Teng memimpin dalam mengangkat langkah kakinya. Tentu saja, sebelum dia melangkah ke Dazawa, sebuah tangan besar menonjol di belakangnya dan menyeretnya kembali, dan kemudian dengungan dingin yang tebal berbunyi, masuk untuk menemukan kematian adalah hal yang mustahil. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengerutkan kening, berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, seorang pemuda langsing datang perlahan, rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bintang, tubuhnya terjerat oleh roh naga, dan ada erangan naga yang menjulang. Orang ini, dengan hati-hati, bukankah itu terlalu vulgar? Di sini, Long Teng dan yang lainnya mengerutkan kening lagi, karena mereka merasakan tekanan kuat dari Taik Sugulong. Meskipun momentumnya tidak sebagus ayah mereka, paksaan itu membuat mereka gemetar di hati. Ini Daze yang tidak bercela. Di belakang Taik Sugulong, ada banyak tokoh, termasuk Kaisar Dao, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Sugeyu, Huang Daogong, Hao Tian Xuanzhen, dan Chu Linger. Ye Chen, yang lain bukan apa-apa, Chu Linger, yang baru saja muncul dan akan bergegas ke Daze. Linger, apa yang kita katakan sebelum kita datang ke sini? Orang-orang nyata Heng Yue menembak mereka dengan kuat dan memenjarakan Chu Linger di tempat, dan bahkan Hao Tian Xuanzhen di satu sisi dihentikan pada saat yang sama. Di luar, kartu Sol Jade tidak rusak, dia masih hidup. Mata Taik Sugulong menatap Wuze Daze sedikit, dan di antara mata naga, mereka sebagian besar cemburu. Tidak, kita tidak bisa hanya menontonnya di sini. Pria tua dari Zuge melirik Daze, dan melihat kerumunan lagi. Atau, mengirim salinan dan membicarakannya. Tidak ada gunanya, Taik Sugulong menarik napas dalam-dalam. Aku mencobanya, dan aku akan berhubungan dengan dewa. Keitian Yan, pria tua di Zuge membuka alis ketiganya, mengedipkan cahaya misterius, menatap Wuze Daze.
Wow, segera, Paman menjerit, menutupi mata langitnya, dan jelas bahwa darah tumpah di antara jari-jari. Rasanya canggung. Taiksu Gulong memandang Wu Zedeis, dan mengatakan sesuatu jika tidak, kataku, jangan membuka mata langit, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, konsekuensinya serius. Apakah kamu mengatakan itu? Apakah kamu mengatakan itu? Suge tua itu memarahi dan berteriak. Apakah kamu baru saja mengatakannya? Ini adalah kota kuno Fana, yang dikenal sebagai kota kuno lupa. Di malam hari, kota kuno masih ramai, jalan-jalan yang ramai dipenuhi orang, lentera merah menggantung tinggi, dan cahaya hangat bersinar, di mana-mana Anda bisa mendengar teriakan, para pengamen di mana-mana menari tongkat. Semuanya begitu indah, semuanya sangat nyaman. Tentu saja, keindahan dan kemudahan ini rusak oleh kebisingan. Seseorang di atas saya, suara itu kasar dan kejam. Segera, para pejalan kaki di jalan tertarik ke masa lalu, tetapi ketika mereka melihat pria itu, mereka mundur. Memalingkan muka, itu pria besar, 5 besar dan 3 tebal, penuh bandit. Pada saat ini, bintang meludah yang dimarahinya terbang di sekitar. 3 atau 5 budak anjing yang dibawanya dikelilingi oleh 2 cendekiawan yang ramping, oh tidak, lebih tepatnya, 2 wanita berpakaian pria, atau mereka akan memakai 2 anting-anting. Tidak ada hukum raja di mata semua mata. Sarjana perempuan putih berteriak, Wang Fa. Pria besar itu tertawa sembarangan, tersenyum dan tertawa, tawa itu berakhir dengan tiba-tiba, dan wajahnya ganas. Lao Su ada di sana, Lao Su adalah ibunya Wang Fa. Apakah kamu tahu siapa aku? Meskipun gadis putih itu malu-malu, dia dengan berani menegur lagi, berani kamu menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Nada suaranya tidak kecil, saya katakan, ada seseorang di Lao Su. Pria besar itu tersenyum sangat keriting, dan berkata, dia telah menggosok kedua tangannya yang besar untuk maju, nona kecil, pergi dengan kakek. Apa yang kamu lakukan? Datang lagi, aku berteriak. Berteriaklah sebanyak yang kamu mau. Aku punya seseorang di atasku, aku. Oh, apa itu? Sebelum pria besar dalam bentuk biau selesai berbicara, dia mendengar anjing budak di belakangnya berteriak. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya para penonton, 2 cendekiawan perempuan, tetapi bahkan lelaki besar kurang ajar yang akan melakukan pembunuhan mengangkat kepalanya tanpa sadar, menatap mata besar dan menatap langit. Ada sosok hitam dalam bentuk seorang pria, yang jatuh dengan kecepatan 180 mil per jam saat ini. Tanpa sadar, semua orang menutupi telinganya, melepaskan pria besar itu. Boom! Segera, suara keras terdengar di kota kuno itu, dan bumi bergetar. Melihat lelaki besar itu lagi, dia berdiri tegak saat terakhir, dia berbaring di tanah dalam detik ini, karakter yang sangat besar, dan menghancurkan tanah dari lubang berbentuk manusia. Para penonton jatuh ke dalam keheningan dan keheningan kolektif. Ini, dari mana ini berasal? Seseorang menatap langit tanpa sadar, dan membingungkan orang berikutnya. Pernyataan lalai ini membuat orang bodoh. Orang-orang di atasnya adalah, benar-benar galak. Seseorang menelan diam-diam. Ini tertegun. Banyak orang menatap lurus ke orang yang menekan dahan. Ya, itu memang seseorang, lebih tepatnya, itu haruslah seorang lelaki, lebih tepatnya itu haruslah seorang lelaki berdarah, dan bahkan lebih tepatnya itu adalah seorang lelaki yang berdarah dan pingsan. Ya, ini Ye Chen. Saya tidak tahu apakah dia keluar dari Wu Zedeis, dan saya tidak tahu mengapa dia jatuh ke dunia fana. Namun, patut ditegaskan bahwa penampilan dari penampilan ini hanya meledak. Chapter 921. Orang mati. Orang mati. Lupakan jalan-jalan kota kuno yang berisik, karena jeritan yang begitu keras, tiba-tiba meledak. Kali ini, apakah itu jugling, belanja, atau kios-kios kecil yang menjual barang-barang, semua kawanan lebah berkerumun, mengelilingi area kecil ini dengan 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar. Tuan kedua, beberapa budak anjing sudah bergegas ke depan, melepas Ye Chen, dan mengeluarkan pria besar itu. Yah, itu memang karena pria besar itu dihancurkan ke dalam bentuk manusia, dan seluruh orang menjadi pai daging. Terjebak ke tanah, adegan itu berdarah, dan para penonton yang menyaksikannya muntah sebentar, mereka tidak melihat orang mati. Dia benar-benar melihat adegan berdarah ini untuk pertama kalinya dan menyaksikan bagaimana hal itu terjadi pada saat ini. Oke, aku sudah mati. Seseorang menunjuk dan menunjuk, mulutnya penuh desisan. Mengganggu seorang pria dan wanita, melakukan apapun yang jahat, pantas mendapatkannya. Seseorang mengatakan kebencian, tetapi tidak berani melihat ke depan. Melihat 2 cendekiawan kulit putih, seluruh orang begitu takut sehingga mereka tidak bisa bergerak, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, mereka adalah wanita, dan mereka jarang keluar pada hari kerja. Bagaimana mereka pernah melihat adegan berdarah seperti itu? Berkedip-berkedip. Tak lama kemudian, suara keras terdengar, dan orang-orang di kantor pemerintah tiba, pemuda dengan insang bermata tajam itu memimpin. Ini menakjubkan, masuk dengan ayunan besar, tetapi ketika saya melihat adegan hula darah,
saya tidak bangun dalam satu napas, dan tubuh terbalik, dan saya muntah di tempat. Melihat orang mati begitu jahat, benar-benar jahat. Siapa yang melakukannya? Melihat bos itu tidak bisa meludah, sebuah limusin berdiri dan melihat sekeliling, bahkan lebih ganas daripada lelaki besar itu. Begitu kata-kata itu keluar, para penonton mengarahkan jari mereka pada Ye Chen yang pingsan, orang ini, yang turun. Turun. Paman itu tertegun sejenak, dan menatap langit tanpa sadar. Tidak peduli dari mana asalnya, tarik pergi, kuburlah. Ludah yang menangkap, yang tidak jauh, segera melambaikan tangannya, tetapi tidak pergi untuk melihat adegan hula darah, karena takut melihat, bahkan usus muntah. Keluar, mendengar bahwa dua tentara bergegas maju, satu orang menangkap Ye Chen dan menyeret keluar kota. Dewa Surgawi, Megatron, diseret oleh dua manusia seperti ini. Jika seorang beku melihatnya di sini, saya tidak tahu apakah dia akan menangis di tempat. Adegan ini terlalu menakutkan. Kali ini, jalan Wanggu Cheng yang ramai, karena situasi tragis ini, menjadi kosong. Ketika saya melihat orang mati di malam hari, punggungku terasa dingin di malam hari, tidak ada yang keberatan berbelanja, mengadakan pertunjukan seni, dan mendirikan kios. Di luar kota, ada tiang kubur acak, mengamuk rumput, gelap, angin dingin bersiul, mendengarkan dengan hati-hati, tampaknya Anda masih bisa mendengar suara ratapan hantu, karena ada terlalu banyak orang yang tidak boleh mati. Di tengah sepotong rumput, Ye Chen berbaring di sana, meskipun bernapas, dia masih pingsan. Dia tidak dikubur hidup-hidup, dan kedua gangster itu tidak punya waktu untuk menguburnya hidup-hidup. Sebagian besar malam, tiang kubur yang berantakan selalu mendung, dan selalu ada kemungkinan menabrak hantu. Siapapun yang memiliki telur menganggur menyakitinya dan menggali lubang. Segera, deru binatang itu terdengar, dan di malam yang gelap, kilatan berdarah melintas. Selusin anjing liar datang untuk mengendus aroma dan mengelilingi Ye Chen. Namun segera, mereka pergi satu per satu. Lihatlah sisi Ye Chen, ada sesuatu yang lebih. Jika Anda perhatikan dengan teliti, giginya patah, lebih khusus, gigi anjing liar, patah ke tanah, mereka ingin makan, tetapi mereka memilih objek yang salah. Siapa yang terbaring di sana, itu adalah Tuhan Surgawi. Bahkan dalam keadaan pingsan, itu tidak dapat dilanggar. Belum lagi beberapa anjing liar, bahkan jika seorang beku datang, ia mungkin tidak akan menghancurkan orang suci sombongnya. Tubuh. Pada malam hari, saya jatuh ke dalam kesunyian dan kegelapan. Saya tidak tahu kapan angin dingin menderu, dan sosok hitam muncul di tiang kubur. Itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam, dengan mata tajam dan pedang yang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang pembunuh, dan penuh semangat membunuh. Di dunia fana, orang seperti itu pasti seorang master seni bela diri. Nona, apakah itu dia? Pria parubaya berpakaian hitam itu memandangi menantu berpakaian putih yang baru saja melangkah. Iya, itu dia. Pelajar perempuan berbaju putih itu mengangguk sedikit, sepertinya sangat takut dengan suasana di sini, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil kemeja hitam setengah baya ketika dia berbicara, sehingga dia merasa aman. Jangan takut. Pria parubaya berpakaian hitam tersenyum lembut dan mengangkat Ye Chen, dan meninggalkan kuburan dengan siswa perempuan berpakaian putih. Ye Chen muncul lagi, tetapi di sebuah rumah besar di kota kuno. Pada malam hari, tokoh-tokoh di rumah itu bergerak, kebanyakan langsung membawa peti obat, dan semua gadis berpakaian putih diundang ke Ye Chen untuk menemui dokter. Sebarkan itu semua, 3 atau 5 langs mengepung Ye Chen, menggaruk lengannya dan memandang kakinya, menyentuh dadanya dan menyipitkan matanya, dan memandang ke seluruh tubuh. Akhirnya, dia saling melirik, tidak ada luka. Tubuh berlumuran darah, bagaimana mungkin tidak terluka? Gadis cendekiawan kulit putih itu melihat beberapa langs tiba-tiba. Tidak sakit, kata 3 atau 5 langs. Aku akan mengambil nadi. Alang Zong menggulung lengan bajunya, duduk di tempat tidur, meletakkan jari-jarinya pada denyut nadi Chen, sambil memegang janggutnya, dengan tenang mendengarkan denyut nadi Ye Chen. Wow, segera, teriakan keluar dari ruangan, dan Nalang runtuh ke tanah, tetapi terkejut dengan denyut nadi Ye Chen. Ini, tidak hanya gadis berbaju putih, tetapi bahkan pria parubaya berpakaian hitam tertegun untuk sementara waktu. Mereka tidak melihat denyut nadi siapapun, tetapi mereka hanya terpana oleh denyut nadi, dan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Nona Liu, ini kita bisa melihat, aku tidak bisa melihatnya. Di antara para langs lainnya, mereka berlari keluar dengan peti obat, dan tidak lupa membuat Lang Zong pingsan sebelum pergi. Dibawa pergi. Paman Yang, ini, pelajar perempuan berpakaian putih memandang pria parubaya berpakaian hitam. Denyutnya begitu sombong, ketika itu adalah seseorang dengan kekuatan internal yang dalam, itu jelas merupakan master di Wulin Gao. Pria parubaya dengan kulit hitam mengerang. Nona dan santai, seharusnya tidak ada salahnya memiliki perlindungan kekuatan internal seperti itu. Dengan mengatakan itu, pria parubaya berkulit hitam tersenyum ringan dan melirik ke atas dan ke bawah ke arah siswa berkulit putih. Ruyan, malam ini, aku tidak tahu harus berbuat apa,
kembali ke pakaian putriku, dan biarkan ayahmu melihatnya, dan pasti menghukumnya. Aku lupa ini, terima kasih Paman Yang. Pelajar perempuan berpakaian putih itu tersenyum dan bergegas keluar ruangan. Melihat cendekiawan perempuan yang pergi dengan pakaian putih, lelaki parubaya berpakaian hitam menggelengkan kepalanya dengan senyum dan memalingkan pandangannya pada Ye Chen lagi. Seorang manusia tidak dapat memiliki kekuatan internal seperti itu. Bayi kecil ini seharusnya bukan seorang biarawan. Kemarilah, cuci dia, dan kenakan pakaian bersih. Pria parubaya berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam, dan toh tidak berani menggunakan kekuatan batinnya untuk mengujinya. Segera, 3 atau 5 bawahan masuk. Mereka juga membawa tong kayu besar dan memasukkan Ye Chen, yang berlumuran darah, di dalamnya. Tuhan surgawi yang ilahi dilucuti cahaya oleh sekelompok manusia, terutama ketika mereka melihat akarnya. Pria besar, yang begitu agung, telah meluruskan matanya. Malam itu, sekali lagi hening. Ye Chen masih mengantuk. Setelah membersihkan, dia diletakkan di tempat tidur besar yang nyaman dan tidur nyenyak. Saya tidak tahu kapan cahaya lilin di ruangan itu bergoyang, bayangan masuk dengan lembut, dan melihat dengan hati-hati, itu adalah gadis berbaju putih. Hari ini, ketika dia mengenakan pakaian putrinya, dia kehilangan buku kemarahan, dan menambahkan martabat wanita yang unik anggun, rajahnya tidak tertandingi, tetapi dia memiliki penampilan yang menawan, seperti bunga lotus mekar, segar dan halus. Lianbu bergerak ringan, dan dia datang ke tempat tidur dengan ragu-ragu. Ketika dia melihat Ye Chen tertidur dengan tenang, dia tidak bisa menahannya. Sebelumnya, wajah Ye Chen berlumuran darah, dan dia tidak bisa melihat penampilannya. Sekarang, setelah mencuci, di bawah cahaya lilin yang redup, wajah sudutnya terlihat jelas, dan dia memiliki perubahan temperamen yang unik, dan dia melihat hatinya. Tanpa sadar, dia berbalik tiba-tiba, tangan gioknya tergenggam, dan sinar merah yang menawan muncul di pipinya. Cahaya lilin bergoyang dan ruangan itu kembali sunyi. Dia berdiri lama, bertanya-tanya kapan dia akan melihat ke belakang diam-diam. Mungkin ini yang disebut cinta pada pandangan pertama. Untuk sesaat, ada riak di hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan menyentuh wajah lelah dan lelah. Nona, Tuan ada di sini. Segera, sebuah suara datang dari luar ruangan. Suara itu jelas dan sangat bagus, tetapi nadanya agak tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mengumpulkan tangan batu giok, bergegas keluar dari ruangan, dan tidak lupa untuk melihat ke belakang sebelum pergi, sedikit pemalu, dan ada senyum lembut seorang wanita yang unik di sudut mulutnya. Setelah dia pergi, seorang pria setengah baya mengenakan jubah piton masuk ke ruangan. Ini adalah pemilik keluarga Liu di kota kuno, Liu Qingquan. Itu dia, pria parubaya berkulit hitam yang diikuti menunjuk Ye Chen di tempat tidur. Kekuatan internal sangat keterlaluan bahwa seni bela diri hari ini, kita tidak pernah dapat menemukan yang kedua. Apakah itu akan menjadi biarawan? Liu Qingquan mengerang. Apakah kamu ingin mengundang Tuan Zhen Pahit dari kota kekaisaran untuk datang? Pria parubaya berkulit hitam itu berkata dengan ragu, seluruh kerajaan Tianxiang hanya memiliki satu biarawan. Jika dia datang, mungkin dia bisa melihat sesuatu. Tidak apa-apa, jika itu benar-benar peri, jangan tenang. Liu Qingquan menarik napas dalam-dalam. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di atas perairan Panlong, Taixu Gulong dan Sword Emperor berdiri di luar Wuze Days, sementara Xiao Chen dan Long Teng juga berada di ujung kecerdasan mereka. Kamu berkata, apakah ada kemungkinan seperti itu? Pria tua itu, Suge, menggosok matanya dan memandang sekeliling kerumunan. Dia telah melarikan diri dari Days yang arogan, dia mungkin tidak ada di dalam sama sekali. Itu bukan tidak mungkin. Leluhur Tianzong menjepit jenggotnya, tetapi jika dia telah lolos dari kelahiran, mengapa tidak menghubungi pengadilan surga? Pasukan tentara surgawi begitu besar, dia tidak akan tahu. Mungkin dia terluka serius. Zong Jiang mengerang. Mungkin dia koma. Tidak ada jejak. Selain itu, Hong Chen Sue memandang seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya, dan tidak perlu dikatakan bahwa lelaki itu adalah Liu Neng, yang terkenal karena menemukan orang. Tidak, Liu Neng memegang kompas di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kekuatan misterius yang menghalangi kesempatan itu, dan Lord Bacheng masih berada di Days yang sombong, kalau tidak akan sulit untuk lepas dari pelacakan saya. Chapter 922. Itu adalah malam yang damai. Di kamar, Ye Chen masih belum bangun, berbaring diam di tempat tidur, tak bergerak. Malam itu sunyi dan aroma wanita itu berhembus dari pintu. Dia datang lagi, dan setiap malam ketika dia diam, dia akan menyelinap, kecuali kali ini dia masih memiliki pipa di tangannya. Namaku Liu Ruyan, dan aku adalah wanita muda dari keluarga Liu. Dia duduk di depan tempat tidur, mengungkapkan kelembutan wanita itu, dan mengulurkan tangan batu gioknya untuk pertama kalinya, mengguncang rambut panjang Ye Chen yang tersebar. Kau harus menjadi pendongeng. Orang-orang, wajah mereka ditutupi dengan perubahan-perubahan. Ye Chen tidak menanggapi kata-katanya, seperti orang mati yang hidup, bernafas dan detak jantung, tetapi selalu tidur.
Dia memetik senarnya, dan ujung jarinya mengalir seperti kupu-kupu yang melebarkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, jernih dan jernih, seperti mata air dari lembah yang dalam dan pegunungan, mengalir melalui kehidupan yang bergejolak, mengalir selama bertahun-tahun, dan memperbaiki cincin tahunan. Dalam perubahan-perubahan, itu berubah menjadi debu. Ye Chen, yang tertidur di tempat tidur, gemetar, dan suara merdu piano merapikan jejak kelelahan di alisnya. Malam itu perlahan semakin dalam. Saya tidak tahu kapan dia bangun, memegang pipa, datang dengan lembut, dan dengan lembut pergi, seperti asap yang samar. Selama beberapa hari berikutnya, Ye Chen tidak pernah bangun, tetapi sepertinya tidur di alam liar, jatuh ke langit. Kapanpun malam sepi, akan ada bayangan yang indah, memegang kecapi, memainkan suara piano yang panjang. Pada hari ini, sebelum hari itu naik, keluarga Liu sibuk naik turun, seluruh keluarga Liu diganti menjadi pakaian bersih, bahkan orang tua yang tidak peduli dengan dunia datang, pemandangannya sangat khusyuk. Paman Yang, apakah ada tamu penting yang datang? Liu Ruyan memandang pria parubaya itu dengan ragu. Tuan Kuzen datang untuk melupakan kota kuno. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum lembut. Bitter, Master Bitter Zen. Liu Ruyan tertegun sejenak. Meskipun dia fana, dia tidak bodoh. Bagaimana dia tidak tahu siapa Master Bitter Zen? Itu adalah penguasa kerajaan Tianxiang, satu-satunya peri. Tuan Bitter Zen datang untuk melupakan apa yang dilakukan kota kuno itu. Liu Ruyan kembali memandang pria parubaya berpakaian hitam itu. Lihatlah pemuda yang tertidur itu. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Pemiliknya menduga bahwa dia mungkin seorang biarawan, jadi saya meminta Tuan Kuzen untuk datang dan melihatnya. Jika itu benar-benar peri, Tuan Kuzen mungkin dapat membangunkannya, aku tidak bisa membuatnya sangat mengantuk sepanjang waktu, kuharap Nona bisa mengerti. Aku mengerti. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya, menggenggam tangannya, dan kadang-kadang memelintir ke mejanya. Kemarilah. Segera, seorang bawahan bergegas masuk. Saya mendengar bahwa keluarga Liu merobek-robek seluruh pakaian mereka, semuanya adalah keluarga Liu yang berpangkat tinggi, berdiri rapi dalam 3 baris dan menyapa mereka. Di luar pintu, mobil berhenti, tetapi turun adalah seorang pria muda mengenakan jinyi, mengenakan jubah, di atas jubah, ada juga naga kuning berukir, di kerajaan surga, ada juga raja dan cucu. Yang mulia, Liu Qingquan dan yang lainnya terkejut, berpikir bahwa mereka adalah ahli meditasi pahit, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Liu Ce, pangeran dari kerajaan Tianxiang. Guru nasional sedang mundur, dan mengirimku untuk melihatnya. Liu Ce mengangkat kakinya dan berjalan turun dari Yuyu, tersenyum kepada semua orang, Ai King tidak akan menyambut Wang. Yang mulia telah menunggu Shakespeare, tolong cepatlah. Petugas pengadilan telah menyiapkan jamuan untuk menerima angin untuk Yang mulia. Liu Qingquan bergegas maju, dan ini adalah raja masa depan kerajaan Tianxiang, yang tidak bisa diabaikan. Tidak perlu menangkap angin, lihat dulu orang itu. Liu Ce segera melambaikan tangannya. Jadi, Yang mulia, ikuti saya. Liu Qingquan mengulurkan telapak tangannya dan memimpin Liu Ce menuju sebuah taman. Kali ini, Tuan memberi saya senjata ajaib, tetapi semua makhluk abadi akan menunjukkan semangat mereka ketika mereka bertemu. Selama berjalan, Liu Ce tampaknya memamerkan dan mengeluarkan manik-manik spiritual yang bersinar. Jika orang itu adalah seorang beku, tunggu, Del. Ini juga pencapaian yang luar biasa. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Liu saya. Jangan khawatir, keluarga kerajaan tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Mereka berdua tertawa dan datang ke taman lain tempat Ye Chen berada. Begitu dia masuk, Liu Ce melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu kamar, mata sinis itu tiba-tiba mekar, menyapu Liu Ruyan ke atas dan ke bawah, kecantikannya, dia sedikit terkejut. Saya telah melihat Yang mulia. Liu Ruyan melangkah maju, memberi hormat dengan hormat. Ini, Liu Ce memandang Liu Qingquan di sampingnya. Gadis kecil Liu Ruyan, Liu Qingquan buru-buru menjawab. Ai King memiliki anak perempuan yang baik. Liu Ce tersenyum, melirik ke atas dan ke bawah lagi, dan melangkah ke dalam ruangan. Hanya Liu Qingquan yang mengikuti, dan pintu itu ditempati dengan rapi oleh 2 barisan penjaga. Bahkan Liu, lelaki tua itu, diblokir dari pintu. Di dalam ruangan, Liu Ce sudah datang ke tempat tidur, pertama melirik Ye Chen sejenak, lalu mengeluarkan manik spiritual, tergantung di atas kepala Ye Chen. Lingzu sangat luar biasa, bersinar halo ungu, dan terkadang gemetar, mata Liu Qingquan bersinar, tetapi itu adalah hal yang perih, tetapi itu adalah harta yang tak ternilai. Namun, meskipun Lingzu luar biasa, itu tidak pernah bersinar dari awal hingga akhir. Liu Ce mengerutkan kening, menarik Lingzu, menggantung di atas kepala Ye Chen lagi, tetapi masih belum ada tanda-tanda itu. Selanjutnya, dia mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil. Tak berdaya, dia harus memulihkan Lingzu. Benar-benar lelucon, manik roh dapat mendeteksi bahwa Ye Chen adalah peri. Mo bukanlah manik spiritual, bahkan jika seorang beku sejati datang, ia mungkin tidak dapat melihat bahwa ia adalah seorang beku.
Ini adalah kekuatan tersembunyi dari yang kuat. Yang mulia, apakah dia peri? Liu Qingquan bertanya ragu-ragu dari sisinya. Bagaimana menurutmu? Wajah Liu Ce suram. Menteri itu ketakutan. Liu Qingquan berlutut dengan tergesa-gesa, tanpa Liu Ce menjawab. Dia sudah melihat jawaban dari wajah Liu Ce. Betapa mulianya tubuh emas sang pangeran, jauh dari kejauhan, tetapi hasilnya seperti itu. Senang, seluruh keluarga Liu akan menderita. Ai King, Xiao Wang memiliki permintaan tanpa ampun. Melihat Liu Qingquan berlutut di tanah, Liu Ce berbicara, tertawa dan geli. Yang mulia memerintahkan agar dia tidak akan kehilangan nyawa kaisar. Liu Qingquan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin menerima putrimu sebagai selir. Aku tidak tahu apakah Ai King punya pendapat. Liu Ce tersenyum pelan. Ini, kenapa? Ini sulit. Wajah Liu Ce menjadi dingin. Itu tidak sulit, tidak sulit. Liu Qingquan berkata dengan tergesa-gesa, tidak lupa untuk mengusap keringat dingin di dahinya, dan benar-benar ingin menamparkan kedua tamparannya dengan keras, hanya demi peri abadi. Saxing, yaitu pangeran, raja kerajaan Tianxiang di masa depan, keluarga kecil Liu tidak mampu mengacaukan, dan tidak berani mengacaukannya, demi keluarganya, ia hanya bisa mengorbankan putrinya. Itu benar. Liu Ce menertawakan drama dan melangkah keluar dari pintu. Malam ini, aku tinggal di keluarga Liu. Di luar ruangan, keluarga Liu berdiri sendiri, menunggu, tetapi takut mendekati pintu. Di sini, tangan batu giok Liu Ruyan telah disatukan, ekspresinya cemas, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, pintu terbuka dan Liu Ce dan Liu Qingquan berjalan keluar. Liu Ce tersenyum tipis, tapi wajah Liu Qingquan tidak terlihat bagus, dan keluarga Liu tampak sedikit terkejut. Di sebuah jamuan, minumannya sangat menyedihkan, dan keluarga Liu tidak bisa berbicara. Pangeran Liu Ce, di kerajaan Tianxiang, terkenal kejam dan mudi. Di kerajaan Tianxiang, beberapa keluarga dihancurkan, kebanyakan oleh tangannya sendiri, tetapi itu kejam. Bahkan jika ia menjadi raja, ia juga merupakan generasi tiran. Malam tiba lagi. Malam itu sunyi, dan Liu Ruyan berjalan ke pintu kamar Ye Chen lagi dengan lembut, memegang kecapi, tetapi ada air mata di sudut matanya yang tidak pernah kering. 3 hari kemudian, dia akan diterima sebagai selir pangeran. Tapi itu suram. Dia memetik senarnya lagi, suara merdu, disertai 2 garis air mata, penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Bang! Pada saat ini, pintu ruangan ditendang terbuka, dan ketika tidak ada yang melihatnya, dia mencium bau alkohol yang kuat dan bergegas ke dalam ruangan. Sosok mabuk berjalan masuk dan melihat dengan hati-hati, tapi itu Liu Ce. Aku telah melihat yang mulia. Liu Ruyan buru-buru, ekspresinya sedikit takut. Kecantikan, kamu biarkan aku menemukannya. Liu Ce datang gemetaran, seperti anjing jahat, memeluk Liu Ruyan. Yang mulia, tolong. Liu Ruyan buru-buru mendorong Liu Ce pergi. Tubuh Jiao gemetar, dan dia terus mendukung sampai dia mencapai sisi tempat tidur, dengan kabut air di matanya yang indah, tetapi dia tidak berani menangis. Jangan mempermalukan wajahmu. Tanpa diduga, Liu Ce terbang lagi, memegangi bahu gioknya dengan kedua tangan, dan teriakan yang ganas itu, aku seorang pangeran, tidak bisakah aku dibandingkan dengan orang mati yang masih hidup. Ketika dia berkata, dia merobek kemeja Liu Ruyan, dengan tidak sopan, dan tersenyum sepenuhnya, karena kamu sangat menyukainya, aku akan bernyanyi sampai mati di bawah tangisanku. Tolong, lepaskan aku. Air mata Liu Ruyan yang dipermalukan, tetapi masih belum berani berbicara. Menjerit, Liu Ceru mengucapkan seekor anjing jahat. Liu Qingquan sia-sia, selama saya memberi perintah, pintu Anda akan dihancurkan malam ini. Bang! Pada saat ini, pintu kamar dibuka lagi, dan Liu Qingquan dan sekelompok keluarga Liu bergegas masuk. Melihat ini, mata Liu Qingquan tiba-tiba menjadi merah darah. Dia hendak membunuh Liu Ce, tetapi diseret oleh semua orang di belakangnya. Yang mulia, Anda terlalu banyak minum. Seng Sheng menekan pembunuhan itu, dan Liu Qingquan bergetar. Yah, Raja minum terlalu banyak. Tawa Liu Ce lucu, tetapi akhirnya Liu Ruyan dibebaskan. Namun, saya tidak terlalu menyukai orang ini. Dia memutar lehernya dengan keras, menarik saya keluar untuk memberi makan anjing itu. Setelah itu, 3 atau 5 penjaga bergegas ke pintu. Tidak. Liu Ruyan, yang meringkuk di sudut, tersandung dan berlutut di kaki Liu Ce. Tolong biarkan dia pergi. Keluar. Liu Ce menjadi gila lagi dan menendang Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Qingquan dan yang lainnya memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan, seperti yang dikatakan Liu Ce, selama dia memberi perintah, keluarga Liu akan dihapus dari namanya. Tarik aku keluar, potong saus daging, beri makan anjing, beri aku anjing, beri aku anjing. Raungan terdengar di kamar, dan Liu Ce marah lagi, wajahnya merajuk seperti anjing menggonggong anjing gila. Tidak. Liu Ruyan ingin menuntut lagi, tetapi diseret oleh pria parubaya berpakaian hitam, menyaksikan Ye Chen diseret keluar dari ruangan.
Chapter 923. Malam itu gelap dan angin suram. Pos makam kacau di luar kota, dan Ye Chen, yang telah dibawa pergi untuk pertama kalinya, kembali, seperti mayat hidup, berbaring di sana, tidak bergerak. Hol, segera, deru binatang itu terdengar, dan selusin anjing liar mengendus lagi, dan mereka mencium Ye Chen. Segera, lebih dari selusin anjing liar berjalan di sana secara kolektif. Siapapun yang mengatakan bahwa anjing tidak memiliki ekspresi mereka sangat aneh. Sekitar Ye Chen, ban-ban berjongkok seluruh lingkaran, karena orang ini, gigi mereka belum tumbuh. Saya tidak tahu kapan, selusin anjing liar pergi dengan ekor mereka, tubuh Ye Chen tidak bisa bergerak, mereka hanya dapat menemukan hal-hal lain. Malam, jatuh dalam kedamaian. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia tertidur, ibu jari kecilnya gemetar. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan langit malam yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas di matanya yang bingung. Saat berikutnya, dia duduk dengan tiba-tiba, dan melihat sekeliling dengan konstan, sampai ditentukan bahwa ini bukan Daisy yang sombong, dan kemudian dia lega dengan desahan lega. Setelah semua kerja kerasnya, dia akhirnya berjalan keluar dari tempat kematian. Reiki sangat kurus, ini adalah dunia fana. Ye Chen bergumam, perlahan berdiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara rengekan hantu di sekitarnya, menarik matanya. Matanya menyipit sejenak, dan dia melihat benda-benda kotor yang tidak bisa dilihat manusia. Itu adalah hantu yang kesepian dan berkeliaran di sini. Tidak dapat membantu, dia mengangkat telapak tangannya, menggambar trik dengan satu tangan, dan terus-menerus mengungkapkan tulisan suci yang rumit dan sulit di mulutnya. Ini adalah tulisan suci bagi manusia, yang dapat mengurangi kebencian jiwa dan hantu yang kesepian, dan mengirimkannya kembali ke dalam siklus. Suara seperti itu masih ada, tetapi terus-menerus dimusnahkan. Naskah Ye Chen tentang umat manusia telah membentuk lapisan riak, dan ada cahaya suci yang berkedip. Dimanapun dia pergi, roh yang kesepian dan hantu liar dipahami dan dipisahkan secara gratis. Setelah menyimpannya, Ye Chen mencabut sidik jarinya dan berbalik. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kota kuno, dan setelah ribuan kaki, dia sepertinya bisa melihat 3 karakter besar terukir di dinding, lupakan kota kuno. Dia mengangkat kakinya dan berjalan, dia perlu mencari tahu seberapa jauh dia dari komunitas beku. Jalan-jalan kota kuno yang terlupakan di malam hari, kosong, tanpa imajinasi yang ramai, tenang dan nyaman. Kering dan kering, hati-hati. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Ye Chen adalah pemukul. Pada saat ini, dia benar-benar berjalan di jalan tanpa menarik beberapa kaki, dan kadang-kadang dia meringkuk, karena angin dingin mengamuk, dan ada udara suram di udara. Tanpa banyak berpikir, kesadarannya yang kuat menyelimuti seluruh kota kuno dalam sekejap, berharap menemukan seorang biarawan. Ini adalah kekuatan supranatural yang kuat. Dia melupakan semua orang dan benda-benda di kota kuno. Persis sama, dia melihat beberapa hal yang tidak boleh dilihat, seperti pasangan muda di ranjang. Tidak ada biksu. Ye Chen sedikit mengernyit, dan dia akan melangkah ke langit. Tentu saja, tepat ketika dia akan menarik kesadarannya, mata kesadarannya menyapu ke sebuah kuil kuno, lebih tepatnya, sebuah kuil guanyin. Tanpa sadar, dia memindahkan langkahnya, turun 1 langkah, dan menghilang dengan keras. Melihat itu, tidak jauh dari sana, orang yang mengalahkan yang lain, terpana, menggosok matanya tanpa sadar, orang yang hidup besar, pergi. Hantu. Segera, suara hantu menangis dan bersiul di jalan-jalan kota terlupakan menarik banyak pelecehan. Di sini, Ye Chen telah jatuh ke kuil kuno. Di depannya adalah sebuah patung batu dengan pedupaan di bawahnya dan mus di pedupaan itu. Tampaknya banyak orang datang untuk berdoa memohon berkah, melambangkan bodhisattva dan disembah oleh dunia. Cusuan, apakah kamu mengejar makhluk hidup? Ye Chen berkata, sambil memandangi patung batu itu, suaranya serak dan kering. Patung batu itu seperti manusia, setiap jalan bergaris-garis begitu jelas, seperti hidup, berdiri di sana, dengan belas kasih di wajahnya, seperti halnya Buddha keselamatan, untuk menyelamatkan semua makhluk. Itu adalah patung batu, tapi dia adalah Cusuan. Ye Chen tersenyum, dengan air mata di senyumnya, yang mengaburkan visinya. Dia mencari dengan keras, bagaimana dia bisa memikirkan bertemu Cusuan lagi, tapi itu adalah patung batu yang dingin, dia tidak tahu mengapa patung Cusuan berdiri di sini, tetapi dia tahu bahwa Cusuan pasti ada di sini. Siapa kamu? Kedamaian di kuil hancur oleh suara tiba-tiba. Di pintu, seorang lelaki tua menggosok matanya yang mengantuk muncul di sana, kurus seperti monyet dan mengenakan jubah compang camping, tetapi seorang imam tua. Ye Chen berbalik dan pertama-tama memandang ke atas dan ke bawah imam Tao tua itu. Kemudian dia bertanya, apakah patung batu itu telah sampai ke kota kuno? Kapan kamu datang, berapa lama kamu tinggal, dan kapan kamu pergi? Tidak, siapa kamu? Aku, Banting. Sebelum Taois tua selesai berbicara, tepuk tangan terdengar renyah, tamparan itu dipukul 3 kali oleh Ye Chen dengan tamparan, dan kemudian ia jatuh ke tanah.
Jawab pertanyaanku. Ye Chen muncul di depan Taois tua itu, suaranya acuh tak acuh, dengan keagungan yang tidak dapat diubah. Tamparannya tidak penting, dan dia menangis kepada biksu tua di tempat. Dia adalah seorang biarawan. Pastor tua itu berkata dengan ingus dan air mata, dan berkata sedikit dengan agresif. Dia datang tahun lalu, tinggal selama 3 hari, menyembuhkan tulah di sini, dan kemudian pergi. Setelah berbicara, Tao tua itu gemetar, hanya mendapati bahwa dia masih berdiri di depan pintu, tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada perasaan panas di wajahnya. Segala sesuatu tampaknya telah terjadi. Dia ragu-ragu sejenak dan melirik jauh. Ye Chen masih berdiri di sana, membelakanginya, dan diam-diam menatap patung batu Cusuan. Segalanya sebelum itu seperti mimpi. Ilusi, ilusi. Pendeta tua itu tiba-tiba terbangun, dan tong-tong berlutut di tanah. Aku tidak tahu apakah yang abadi akan datang, tolong minta yang abadi untuk menebus dosa. Ye Chen tidak menjawab, masih berdiri dengan tenang. Sebelumnya, dia menggunakan sihir pada para pendeta Tao tua dan mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Cusuan datang ke sini. Alasan mengapa dia dilemparkan ke dalam sebuah patung batu untuk disembah adalah karena dia menyelamatkan orang-orang yang melupakan kota kuno. Dia di sini untuk menemukan seseorang. Ketika Ye Chen diam, pendeta tua itu berbicara lagi. Setelah itu, dia tidak lupa mengintip Ye Chen karena takut ada sesuatu yang salah dan membuat Sang Xian kesal. Ye Chen berdiri diam dan masih tidak menjawab. Tentu saja dia tahu bahwa Cusuan datang untuk menemukan seseorang, bukankah dia hanya datang kepadanya. Di malam hari, ada begitu banyak ketenangan di kuil Guanyin ini, ada juga ketenangan tanpa suara tambahan. Ye Chen berdiri semalaman, tidak pernah bergerak. Fajar datang, dan kota kuno mengantarkan hari yang baru, banyak manusia ditemani untuk berdoa memohon berkah, tetapi mereka dihalangi oleh para pendeta tua Tao. Dengan cara ini, matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Sampai malam ketiga, Ye Chen, yang berdiri selama 3 hari, berbalik perlahan, dan datang dengan tenang, dan berjalan dengan tenang. Hari sudah larut malam lagi, dan dia melupakan jalan kota kuno dengan tenang. Dia berjalan tanpa henti, memantulkan cahaya bulan yang penuh bintang, punggung yang kesepian, sangat sedih. Tiba-tiba, suara piano merdu terdengar, membuatnya berhenti sedikit, melihat ke bawah ke satu sisi tanpa sadar, seolah-olah dia bisa melihat seorang wanita dengan pipa di kamar kerja melalui banyak rumah. Suara piano yang sangat akrab. Ye Chen bergumam, suara piano terdengar seperti air, datang dari lembah yang dalam dan gunung yang tenang, dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, membuat orang ingin air mata. Dia tidak bisa menahannya, dia mengeluarkan kendi itu, menemukan sebatang pohon tua, duduk di sana, bersandar pada batang pohon, sambil minum arwah dengan tenang, mendengarkan musik sedih sampai matanya kabur dan dia tertidur. Chapter 924. Popi. Dini hari, fajar kota kuno terdengar petasan, dan jalan yang jarang penduduknya tiba-tiba menjadi ramai. Di bawah pohon tua, Ye Chen, yang sedang tertidur, terbangun, perlahan bangkit, dan memandang berkeliling ke jalan yang semarak itu. Lalu ia mengenakan topeng hantu dan berjalan ke kerumunan yang berisik tanpa diketahui oleh siapapun. Keluarga Liu menikahi seorang anak perempuan. Jalanan ramai, dan suara-suara seperti itu terus datang dan pergi. Saya mendengar bahwa itu adalah Pangeran Liu Ce. Keluarga Liu menangkap kura-kura emas kali ini. Seseorang mendengus. Liu Qingquan akan terbang ke Huang Tengda. Dia adalah gubernur masa depan. Saya tidak dapat dengan mudah memprovokasi itu di masa depan. Guo Zhangxiao. Seseorang meludah, apa itu Liu Ce? Semua orang di Tianxiang tahu itu, tetapi apakah dia masih Guo? Ingin menjadi cantik, selir Liu Ce adalah 1800. Mana yang lebih baik? Pada akhirnya, dia hanya seorang pangeran sekarang. Jika dia seorang raja, dia harus menjadi tiran. Petik 2. Benar. Seseorang menghela nafas, anak perempuan miskin keluarga Liu. Dalam gelombang diskusi, langkah Ye Chen belum berkurang, seperti terburu-buru untuk lewat tanpa meninggalkan rintangan. Di depan, tim penyambutan adalah yang perkasa. Para penjaga rumah pangeran membuka jalan. Lonceng dan drum bergetar dan petasan berdengung. Mereka semua khidmat. 8 sedan terangkat, ditutupi dengan giok sutra merah, dan Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin yang duduk di dalamnya, seperti patung batu, tak bergerak, dengan tanda air mata di sudut matanya yang tidak pernah kering, indah, dan provokatif. Aku tidak tahu siapa namamu. Dalam suara tercekik, ada kabut air yang masih melekat di matanya yang indah. Di bawah ribuan mata, embun beku telah mengembun. Dia harus menghela nafas untuk menikah, dan meremukkan kekayaan. Lupakan kota kuno, kamu bisa kembali lagi dalam kehidupan ini. Dia tersenyum dan glamor, mengangkat tirai manik-manik, melalui jendela kecil, memandang kampung halamannya dengan pandangan redup, mencoba mengukir semuanya di sini dalam ingatan. Pangeran Liu Ce, kejam dan kejam, selirnya yang pangeran, bukan tujuan yang baik, kebanyakan dari mereka meninggal, tidak ada kecelakaan,
dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Betapa takdirnya. Ini adalah takdir. Dia tertawa dengan air mata di matanya, dan sangat kasihan. Tentu saja, saat dia menarik kembali matanya, di tengah kerumunan orang, dia melihat punggung yang kurus, tidak ada barang bawaan, tetapi sepanjang jalan, meskipun bagian belakangnya penuh dengan perubahan-perubahan. Hah! Jalanan yang berisik tiba-tiba menjadi ramai karena pengantin wanita melompat ke dalam sedan. Ini, seluruh kelompok orang berkumpul di sana dan memandangi Liu Ruyan dengan gaun pengantin. Dia tersandung, dan terus-menerus keluar dari kerumunan, bertanya-tanya apa yang dia cari. Di belakangnya, para penjaga rumah pangeran bergegas ke depan dan menghentikannya. Pangeran, kita harus mempersulit kita. Liu Ruyan berhenti dan menangis. Nama saya Liu Ruyan. Air mata mengaburkan penglihatannya, punggung tipis itu menghilang, dan beberapa hanya datang dan pergi. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari kota kuno terlupakan, seperti dewa cahaya, melintasi langit. Seperempat jam kemudian, dia berhenti di kota kuno fana lainnya. Sama seperti melupakan kota kuno, baru saja kota itu jatuh, kesadarannya menyelimuti seluruh kota kuno. Semua olah kuil dan semua pedagang pejalan kaki ditangkap olehnya satu persatu. Tidak ada biksu yang ditemukan, dan Cusuan tidak terlihat. Dia pergi lagi. Selanjutnya, ia terus menghantui kota-kota kuno di dunia fana, seperti pejalan kaki, datang dan pergi dengan tergesa-gesa, sungai dan gunung yang indah, di matanya, seperti awan penglihatan. Setelah semua, ia meninggalkan kerajaan Tianxiang, datang ke kerajaan fana lain, dan mendarat di istana yang megah. Keluar dan lihat aku. Dia berdiri di istana Jin Mao, dan suara kesadaran Tuhan menyapu istana. Hanya biksu yang bisa mendengarnya. Segera, seorang biarawan muda yang memegang kemoceng tersandung dan berlari, berlari begitu cepat sehingga dia bahkan kehilangan sepatunya. Begitu dia melangkah ke kuil emas, dia berlutut. Lihat, aku telah melihat para pendahulu saya. Beku muda itu ada di sana, dan suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mengatakan ini bukan seperti peri, kurus seperti monyet, lebih seperti pencuri, dan matanya agak cekung. Tubuh tidak biasa dan imajiner, ada makanan kekuatan spiritual, tetapi masih mematikan. Pada pandangan pertama, tidak banyak yang bisa dilakukan. Murid mana Anda berasal? Ye Chen berkata dengan ringan. Senior, murid junior yang lebih muda adalah Fei Yunmen Xuanzi, Li Xiao. Fei Yunmen? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, berpikir sebentar, tanpa kesan, Su Fei Yunmen hanya sekte kelas 9, si kecil bahkan tidak mendengarkan Lord Surgawi yang berpengalaman. Juga, aku mencari dia. Dia tidak bertanya lagi. Dia menyapu sebuah gulungan dan mendarat di depan biksu muda itu. Kemudian ada pedang emas, yang merupakan kelas atas. Senjata ajaib. Beku muda itu berdenyut-denyut jantungnya dan matanya bersinar. Dia adalah murid Xiao Zongmen, karena bakatnya yang buruk, dia ditugaskan ke dunia fana sebagai master, siapa yang pernah melihat roh tertinggi, bahkan pedang Taomu, yang merupakan takdirnya. Dan sudah 10 tahun, dan sekarang saya tidak bisa bersemangat untuk melihat kualitas terbaik. Terima kasih senior, saya akan melakukannya sekarang. Biksu muda itu sangat bahagia bahwa dia adalah seorang guru negara. Kaisar harus mendengarkannya, ingin menemukan seseorang, dan mengeluarkan pemberitahuan, dan segera ada berita. Namun, ketika dia mengambil potret Cusuan, dia tiba-tiba membeku. Pria ini terlihat sangat familiar. Kamu sudah melihatnya. Ye Chen masuk, Susi terlalu kuat, dan biksu muda itu tertiup angin. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Biksu muda itu dengan cepat bangkit, menggaruk kepalanya terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan pasti, itu harus dari tahun lalu. Itu juga untuk seseorang. Yah, itu untuk seseorang. Kemudian, dia juga mengeluarkan potret dari tas penyimpanan yang compang camping dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, tetapi dia tidak harus melihatnya, dan dia tidak harus melihatnya, siapa lagi yang akan berada di potret kecuali dia. Terus mencari. Ye Chengxuan menghilang ke aula, meninggalkan klon sebelum pergi. Yang seru untuk dilihat, pergi temukan. Melihat biksu muda itu membeku, Ye Chen Fen melangkah maju. Ye Chen sudah terbang keluar dari istana, menghembuskan ribuan avatar dalam satu napas, dan terbang ke arah yang berbeda, dan pada dasarnya pergi langsung ke istana kerajaan fana. Mudah untuk menemukan tuan mereka. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti di puncak gunung yang tinggi, diam-diam melihat sekeliling kuartet, menunggu utusan yang terpisah. Bos, kita tidak tahu harus berkata apa atau tidak. Di Danhai, kata-kata dari Xian Huo dan Tian Lei datang. Katakan, kata Ye Chen ringan. Lupakan wanita keluarga Liu di kota kuno. Sepertinya, mungkin, menyelamatkanmu. Xian Huo dan Tian Lei bergetar sejenak, Susi terlibat keterikatan emosional, mereka langsung menggabungkan banyak gambar ke dalam kesadaran. Untuk Ye Chen mencerna gambar kesadaran secara instan, alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kalau suara piano begitu akrab. Chapter 925.
Ini adalah istana yang luar biasa, ini adalah rumah Pangeran Liu Ce, Kerajaan Tianxiang. Mengatakan bahwa istana pangerannya tidak biasa dan besar, dan dapat dibandingkan dengan istana. Namun, meski begitu, Kaisar Kerajaan Tianxiang tidak berani menyalahkannya karena Liu Ce didukung oleh Tuan Kerajaan Tianxiang, tetapi itu adalah peri, dan Raja Kerajaan Tianxiang harus berbaring di wajahnya ketika dia melihatnya. Pada saat ini, orang-orang di dalam dan di luar rumah pangeran penuh dengan orang-orang. Mereka semua adalah pangeran dan cucu, dan mereka tidak dengan tangan kosong dan bersemangat. Di aula utama, duduk menghadap ke timur adalah Raja Kerajaan Tianxiang, dan di bawahnya adalah Liu Ce. Yang memalukan adalah bahwa setiap orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka pergi ke Liu Ce dan meninggalkan Kaisar. Raja Tianxiang yang konyol, berani marah dan tidak berani berbicara, dan harus ditemani oleh wajah ibunya yang tersenyum, dan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang kaisar untuk membuatnya menutup telepon. Sudah dihapus. Bapak Kaisar, mengapa kamu tidak turun tahta? Kaisar meminta saya untuk melakukannya. Orang-orang dikuil, karena Liu Ce mengatakan sepatah kata pun, suasananya sangat tertekan. Pada hari kerja, meskipun pangeran ini tidak memiliki hukum, setidaknya dia tidak akan melakukan tindakan pada sisi baiknya. Perilaku hari ini adalah pemberontakan terang-terangan. Bahkan para jenderal dengan tentara berat di tangan mereka dapat mendengar detak jantung. Cier, apa kamu memaksa istana? Kaisar Tianxiang tersenyum dengan marah, tubuhnya bergetar. Ya, aku hanya mendorong istana. Kenapa? Tidak bisakah? Liu Ce mengangkat bahu dengan santai, ekspresi nakal, dan mata keriting. Cahaya kotoran berkedip, yakinlah, selirmu, aku akan membantumu jaga itu. Kamu, Raja Tianxiang tidak menghela nafas, dan darah menyembur keluar, bagaimana aku bisa melahirkan kamu binatang buas yang mengerikan. Ini semua diajarkan dengan baik oleh guru nasional. Dia benar-benar seorang guru yang kompeten. Liu Ce tersenyum, mengungkapkan dua deretan gigi putih. Tuannya membuat seluruh aula tidak berani berbicara. Nisi, Raja Tianxiang meraung, dan segera mengeluarkan pedang pembunuh. Yang mulia, jaga tubuhmu. Kedua penjaga berdiri di depan Liu Ce. Mereka penuh semangat membunuh, tetapi mereka adalah ahli seni bela diri yang dikumpulkan oleh Liu Ce. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang kaisar yang tidak mengerti seni bela diri? Di tempat itu, Kaisar Tianxiang ditahan. Pada saat terakhir, ia adalah kaisar tertinggi. Kedua, ia menjadi tahanan. Naga Bapak Huang memiliki tubuh yang buruk, dan mengirimnya untuk beristirahat. Liu Ce melambaikan tangannya dengan santai, berjalan langsung ke kursi naga, duduk dengan sadar di atasnya, mengambil napas dalam-dalam, dan menikmati wajahnya. Kamu anak nakal, kamu anak nakal. Raja Tianxiang menggeram dan meraung, tetapi masih terseret keluar. Tidak seorang pun di aula, baik raja atau jenderal marsal, berani berdiri dan berbicara, marah atau tidak berani berbicara. Tidak mungkin, ada seorang beku di belakang mereka, bahkan para ayah berani mengambil tindakan, apalagi yang dia takut lakukan, dan dalam adegan ini hari ini, tanpa persetujuan dari guru nasional, Liu Ce berani mengambil tindakan. Semuanya, saya kaisar, Anda dapat berkomentar. Liu Ce Rao memandang orang-orang di istana dengan penuh minat. Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Seseorang segera berdiri, mengatakan bahwa itu adalah orang yang kuat, Wu Xuangquan di bawah istana, bakatnya samar, dan itu adalah Supreme Master tahun 9 tahun ke-9, yang memang merupakan berkah bagi saya. Begitu orang ini berbicara, orang-orang di kuil bergema satu sama lain, dan suara-suara menyanjung membuat Liu Ce, yang duduk di kursi naga, tersenyum dengan sangat ceria. Gu Si tiba. Dengan suara Hong Liang menerobos langit, seorang lelaki tua berjalan di atas tongkat dengan kaki gemetar masuk ke aula, perbaikannya tidak terlalu tinggi, dan hanya ada ranah manusia, tapi di sini, itu seperti raja. Saya telah melihat gurunya. Orang-orang di bait suci dengan hormat memberi hormat. Tentu saja, dalam hati mereka telah memarahi anjing tua ini ribuan kali, dan mereka belum pernah ke kerajaan Tianxiang. Hal-hal baik belum pernah dilakukan, tetapi hal-hal buruk telah membuat banyak mobil. Omong kosong. Tuan, bagaimana kamu bisa keluar dari bea cukai? Liu Ce sudah mengantar ke sini, sombong seperti dia, dan jinak seperti domba saat ini. Jika anak itu sudah menikah, tidak ada alasan bagi tuannya. Bitter Zen berteriak, duduk di atas tahta dengan sadar, dan berkata, dia juga menembakkan sebutir obat mujarab, beri kamu hadiah. Terima kasih banyak, Tuan. Liu Cexin sangat gembira dan mengambilnya dengan tergesa-gesa. Serigala jahat. Meskipun orang-orang di kuil tersenyum dengan benar, hati mereka penuh kutukan. Tuan seperti apa, mengenakan pakaian peri dan dikagumi oleh ribuan orang, melakukan peternakan hewan. Namun, apa yang bisa mereka lakukan, itu adalah peri, seorang biarawan, cukup untuk menghancurkannya menjadi abu terbang dalam sekejap. Pengantin wanita ada di sini. Di luar aula, seseorang berteriak, suaranya sangat keras. Di luar aula,
Tangga batu 99 langkah ditutupi dengan karpet merah, dan Liu Ruyan dalam gaun pengantin muncul di mata semua orang. Wanita di dunia adalah pengantin yang paling indah. Ketika hal ini terjadi, Liu Ruyan, yang sangat terpahat, memiliki pesona negara, seperti peri, pakaiannya tidak berdebu, suci dan tak bernoda. Orang-orang yang hadir, termasuk meditasi pahit, memiliki mata mereka terbuka. Dia sangat diantisipasi, tetapi matanya kusam, sudut matanya tidak kering, dan akan selalu ada air mata. Memasuki rumah pangeran ini adalah awal dari nasibnya yang menyedihkan. Di bawah ribuan mata, dia berjalan ke aula, berdiri seperti patung es, pipinya indah, tanpa emosi, matanya berlubang dan berlubang, seperti boneka. Kecantikan, yakinlah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Liu Ce bangkit, pertama datang dan mengendus aroma wanita itu dengan keras, dan kemudian membelai pipinya dengan mata penuh kenakalan. Lepaskan keluargaku, dia berbicara, suaranya acuh tak acuh. Itu tergantung pada apakah kamu baik atau tidak. Liu Ce menunjukkan 2 baris gigi putih, dan ada keriting di matanya. Cahaya kejahatan bersinar. Angkat tanganmu yang kotor. Pada saat ini, suara dingin dan dingin memasuki aula. Kata-kata itu tidak berakhir, cahaya kemasan telah terbang ke aula dan berubah menjadi sosok kemasan, tak perlu dikatakan Ye Chen. Ini, orang-orang di kuil bangun satu persatu, dan para dewa berubah menjadi orang-orang. Ini adalah kekuatan magis para abadi. Di sini, Zen yang pahit telah jatuh dari kursi naga dan jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Lihat. Aku sudah melihat para senior. Ini benar bahkan untuk meditasi pahit, belum lagi para pangeran dan jenderal agung yang fana, yang merendahkan area luas di lutut mereka. Melihat Liu Ce lagi, saat terakhir masih sombong untuk pergi ke surga. Pada saat ini, ia telah menjadi seekor anjing, berjalan di sana, wajahnya pucat, tubuhnya mendengkur, dan suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu dia. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Meskipun dia mengenakan topeng hantu, dia masih bisa merasakan Ye Chen. Mata indahnya telah kabur oleh air mata. Bang! Ketika dia tampak bingung, Zen yang pahit sudah terbang keluar, menghantam aula keluar dari lubang besar, dan terbang langsung ke langit tengah malam. Su Shifei terlalu tinggi dan terlalu tinggi untuk melihatnya. Setelah waktu yang lama, dia tidak melihatnya jatuh, hanya darah yang mengalir seperti hujan, menodai aula. Kerumunan itu ngeri. Ye Chen telah melepas topeng hantu, dan mengungkapkan wajahnya yang tajam. Kamu, melihat mata Liu Ce, matanya menonjol pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum. Dia sangat akrab dengan wajah itu, dan dia sangat akrab dengan itu. Dia ditarik keluar untuk memberi makan anjing-anjing 3 malam yang lalu. Sekarang pemandangan itu membuatnya dingin seperti mayat. Dia adalah seorang biarawan, lebih kuat dari Zen pahit ribuan kali beku. Su terlalu takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Terhuyung mundur, menatap Ye Chen dengan topeng hantu di wajahnya, menggeram seperti anjing gila. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku Raja Kerajaan Tianxiang, saya adalah Raja Kerajaan Surgawi. Menanggapi ini, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, berpegangan tangan dengan Liu Ruyan, berbalik perlahan dan pergi. Hanya suara keras dan agung kembali. Negara Tianxiang, mulai hari ini, mengubah dinasti. Chapter 926. Saat Ye Chen keluar dari rumah pangeran, Liu Ce memuntahkan darah, dan seluruh orang itu berbaring di tanah dengan lurus. Di langit, hujan darah masih deras, dan seluruh aula berwarna merah. Untuk waktu yang lama, aula itu sunyi senyap. Semuanya hari ini terlalu mengejutkan. Raja Tianxiang dihapuskan, gurunya terbunuh, dan Pangeran Liu Ce takut mati. Ketiga orang terpenting di negara itu mengalami perubahan, yang tidak terduga. Liu Ce sudah mati, siapa yang akan menjadi raja? Seseorang bertanya dengan suara yang bergetar ketika aku tidak tahu kapan. Jadi, itu layak dikatakan, membawa raja tua itu kembali. Apakah kamu ingin mati juga? Seseorang mendengus dingin. Apakah kamu mendengarkan orang itu? Perubahan kerajaan Tianxiang mengubah arti dinasti. Dinasti Liu bukan lagi keluarga kerajaan dari tanah ini. Lalu siapa yang akan menjadi raja? Semua orang menggaruk kepalanya. Liu Qingquan, jenderal yang diam membuka mulutnya. Yang abadi memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu pada pandangan pertama. Kalau tidak dia tidak akan datang ke sini, dan akan sempurna bagi Liu Qingquan untuk menjadi raja. Jadi, itu tidak berarti tidak mematuhi yang abadi. Kerumunan itu mengangguk, dan bergegas keluar dari aula. Di sini, Ye Chen mengambil Liu Ruyan dan berjalan di udara, dan gunung-gunung dan sungai di bawahnya seperti awan. Lambat, Liu Ruyan memiliki pipi pucat. Dia adalah makhluk fana, yang pernah naik ke langit dan tidak pernah terbang begitu cepat. Puncak masa lalu yang menjulang sekarang di bagian bawah. Perasaan ini membuatnya takut untuk menangkap Ye Chen tanpa sadar. Siapa yang mengajarimu lagu yang kamu mainkan? Ye Chen, yang diam sepanjang jalan, akhirnya berbicara. Peri dengan rambut putih,
Liu Ruyan mengerutkan bibirnya, dia mencari suaminya. Aku mengerti. Suara Ye Chen membosankan, dan dia tidak menanyakan nama peri itu karena dia tahu itu Chu Xuan. Kau bawa aku untuk memperbaiki yang abadi. Liu Ruyan terlihat seperti air, mata penuh cinta, penuh kelembutan wanita. Aku mencari istriku. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Liu Ruyan bahkan tidak memikirkannya, dan berkata tanpa sadar, melupakan identitasnya. Untuk mengetahui bahwa dia menghadapi hidup abadi, dan jika dia sedikit tidak senang, dia akan hancur berkeping-keping. Ye Chen tidak menjawab, dan melangkah keluar dari 1000 kaki, kecepatan tiba-tiba meningkat. Seperempat jam kemudian, Ye Chen mendarat di kota kuno Forgotten, seolah-olah cahaya ilahi muncul di lobi keluarga Liu, orang-orang terkejut dan menyeruput teh untuk waktu yang lama. Ruyan, Liu Qingquan yang tenang, tubuhnya gemetar, sudah lama tidak terlihat, rambutnya sudah memutih lebih awal, dan tubuhnya yang tegak menjadi kurus, seperti seorang lelaki tua. Ketika dia melihat Liu Ruyan, dia sudah menangis. Ini aku. Dengan air mata di mata Liu Ruyan, itu hanya 1 hari, tetapi itu membuatnya tampak seperti dia telah meninggal di Ghost Gate. Ya, itu dia. Anggota keluarga Liu yang lain melihat Ye Chen dan mengenali Ye Chen. Semua orang ada di sana, kan? Apakah mereka tidak ditarik untuk memberi makan anjing? Dan Liu Ruyan, bukankah kau menikah dengan Pangeran Edward? Semua pertanyaan membuat semua orang membatu secara kolektif. Anda dan saya, dua jelas. Ye Chen memandang Liu Ruyan, suaranya datar dan berkata, dia telah berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Aku tahu di mana dia. Di belakangnya, kata-kata Liu Ruyan datang, meninggalkan Ye Chen, yang telah jauh-jauh, untuk berhenti dengan acuh tak acuh. Kamu adalah suami peri. Aku telah melihat potret yang dipegangnya. Liu Ruyan melangkah keluar dari lobi dan berdiri di belakang Ye Chen, tersenyum sedikit. Dari malam aku menyelamatkanmu, aku tahu itu kamu. Di mana dia? Ye Chen berbalik, mata penuh harapan. Lembah Yunruo. Lembah Yunruo. Ye Chen sedikit mengernyit dan memandang Liu Ruyan lagi. Di mana lembah Yunruo? Saya tidak tahu. Liu Ruyan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia pernah berkata bahwa jika suatu hari dia akan melihat suami saya, dia akan pergi ke Yunruogu untuk menemukannya. Terima kasih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik lagi. Kamu belum memberitahuku namamu. Liu Ruyan melangkah maju, tetapi Ye Chen menghilang, hanya menyisakan kata pendiam yang muncul, namaku Ye Chen. Ye Chen, gumam Liu Ruyan, dan ada 2 garis air mata di pipinya yang indah. Dia tahu bahwa Ye Chen hanya seorang penumpang dalam hidupnya. Kabut. Di sini, Liu Qingquan mengikuti mereka, menggaruk-garuk kepala, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Liu Ruyan dengan Ye Chen, tetapi mereka tahu bahwa Ye Chen yang pergi akan abadi, kalau tidak, dia tidak akan datang tanpa jejak dan menghilang. Saya tidak tahu kapan, Liu Ruyan berdiri di sana hanya berbalik sedikit, punggungnya agak kesepian, kehilangan jiwa. Segera setelah dia pergi, piano yang sunyi terdengar dan bertahan. Hai, mendengarkan suara piano yang sedih, Liu Qingquan menghela nafas tanpa daya, tetapi itu hanya tidak berdaya, menyalahkannya karena menjadi peri. Tentu saja, keluarga Liu tidak jatuh damai karena Ye Chen pergi. Tidak lama kemudian, suara kuda besi Jin Ge mengguncang dunia, menyebabkan kerusuhan di kota kuno. Ketika semua orang keluar untuk menonton, sejumlah besar orang sudah mengalir ke rumah keluarga Liu. Kerajaan, Raja, di lobi keluarga Liu, Liu Qingquan tidak berdiri kokoh dan hampir jatuh ke tanah. Di atas langit, Ye Chen tercengang, tetapi tujuannya bukan dunia biksu, tetapi masih dunia fana. Meskipun dia tidak tahu di mana lembah Yunruo berada, dia benar-benar yakin bahwa lembah Yunruo berada di dunia fana. Liu Ruyan adalah manusia, dan Chu Xuan tidak akan mengatakan padanya bahwa itu terlalu jauh, karena dengan energi manusia, dia tidak bisa berjalan di sini. Katakan pada para master dari berbagai negara untuk menemukan tempat yang disebut lembah Yunruo. Ye Chen menggambar banyak avatarnya. Aku mengerti. Aku mengerti. Setelah mendapatkan jawaban, Ye Chen jatuh di atas gunung yang menjulang tinggi, berubah menjadi jalan Xianhuo dan jalan Tianlei. Pergilah ke dunia biarawan, temukan orang-orang di surga, dimanapun mereka berada di Beichu, katakan padaku untuk memesan, dan mereka semua akan ditarik dari Nanchu. Ye Chen memerintahkan klon Xianhuo, karena berita Chu Xuan, pikirannya kacau. Sekarang, pikiran saya jernih, dan saya telah menyadari masalah serius, yaitu, Nanchu Tianting mungkin sudah membunuh Nanchu. Berhasil. Xianhuo Tao menghilang tiba-tiba, seperti cahaya kemasan, melintasi langit. Bos, aku. Tianlei Dao melirik tubuh peri api yang sedang terbang, menggosok tangannya dan menatap Ye Chen. Ambil darah suci ini, pergi ke Chaos Gadding. Ye Chen memampatkan sinar darah halus, menyerahkannya ke tubuh Tianlei Tao. Jika Anda adalah musuh yang kuat, Anda dapat memanggil dewa Anda kapan saja dan memperhatikan keselamatan. Mengerti. Tianlei Tao menggenggam darah suci Ye Chen, berbalik dan menghilang, terbang lebih cepat dari tubuh Xianhuo Tao. Setelah keduanya pergi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam,
duduk di puncak gunung, berubah menjadi 1000 avatar lagi, dan terbang berkeliling di alam fana untuk menemukan. Tidak ada teleportasi di dunia fana, dan dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Di perairan Panlong, semua orang masih berdiri di sana, seperti biasa tak berdaya. Di antara mereka, ada juga beberapa orang, seperti Long Teng dan Xiao Chen, yang memiliki wajah pucat dan tampaknya terluka parah. Tidak heran mereka melakukannya, hanya karena mereka menggunakan avatar untuk menguji Wu Zedais, tidak hanya tidak menemukan misterinya, tetapi juga menderita serangan balasan yang mengerikan. Ada juga beberapa telur menganggur seperti Huang Dagong dan Zhuge Oldman, yang harus berpura-pura melemparkan beberapa trik besar ke Dazhou, tetapi mereka ditabrak oleh kekuatan tak terlihat dan terbang lebih dari 8.000. Zhang, kembalilah. Melihat pria tua Zhuge dan Huang Daogong yang pincang, Taixu Gulong tersenyum dengan gembira. Jangan bicara, biarkan keledai menjadi tenang. Beberapa orang duduk di tanah dengan plok, masing-masing mengangkat kepala, dan mengolok-olok. Tidak bisa diseret seperti ini. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Tentara Tianting masih di Beichu. Istana Haus Darah dan pasukan di Beichu akan bergerak, dan mereka dalam bahaya dikepung. Tentara surgawi telah mundur. Begitu kata-kata Zhong Jiang jatuh, Hong Chen Sue mulai berbicara. Penarikan, penarikan. Semua orang tertegun, siapa yang memesan? Ye Chen? Hong Chen Sue berbisik sambil tersenyum, dia melarikan diri, dan tidak sombong. Persetan, Chapter 927. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di atas puncak gunung yang menjulang tinggi, Ye Chen masih menunggu kabar detasemennya, masih duduk, seperti biksu tua bermain zen dan tetap seperti gunung. Bos, segera, sebuah suara terdengar di Laut Sen of Ye Chen. Mendengarkan suaranya datang dari Xing Chen Tao. Ada apa? Ye Chen berkata dengan ringan, masih tak bergerak. Aku bisa mendengar suaramu, Jin Nima tersentuh, kata Xing Chen dengan gembira. Ye Chen tidak pernah menjawab, dan masih menutup matanya. Xing Chen Tao merasa malu, dan dia batuk. Aku melihat Xian Huo Tao. Biarkan aku melakukannya untukmu. Biarkan dia berlari sepanjang jalan, kalau ada orang yang merampasmu. Lakukan itu. Apakah aku tidak memanggilmu? Apakah kamu menanggapi aku? Tidak dapat dipungkiri bahwa saya tertidur pada waktu itu, kata Xing Chen, mengangkat telinganya. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Hari ini saya dalam keadaan yang aneh. Saya tertidur tanpa memperhatikan mata. Satu hal, kamu menjawab aku dengan jujur. Ye Chen berkata lagi, ketika aku berada di Dei Sia-Sia, bisakah kamu menghubungi saya? Itu tidak mungkin. Xing Chen berkata dengan pasti, jika aku bisa menghubungi dewa Anda, pasukan surgawi tidak akan memasuki Chu Utara dan Kaisar Pedang dan mereka tidak akan pergi ke Laut Panlong bersama-sama. Tetapi aneh mengatakan, ketika saya berada di daerah terlarang yang sepi, bos bisa menghubungi saya. Mengapa Anda memutuskan koneksi ketika Anda memasuki Dei Sarogan? Ye Chen terdiam, matanya berkedip-kedip, yang juga merupakan tempat yang membingungkan. Itu juga merupakan tanah terlarang Dacu, padang pasir dan Deis yang membabi buta. Meskipun keduanya adalah tempat kematian, masih ada banyak perbedaan. Aku tidak bisa mengetahuinya, ibunya tidak bisa mengetahuinya. Di sini, kata Xing Chen, masih menggaruk kepalanya dengan ganas. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan lagi, kata Ye Chen ringan. Dalam beberapa hari terakhir, Anda tidak bisa pergi kemanapun, dan jujur di Nanchu. Mengerti, kata Xing Chen sebagai tanggapan. Bos, Yun Ruogu, menemukannya. Ketika mereka berbicara, sebuah kata datang dari satu sama lain. Tenggara, 800 mil. Ye Chen langsung mengunci posisi avatar, tiba-tiba berdiri, melangkah ke langit virtual, dan langsung menuju ke tenggara. Setelah 1/4 jam, dia berhenti di sebuah lembah. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit ketika dia melihat monumen batu berdiri di depan lembah, dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, Lembah Langit Biru. Ini yang kamu sebut Lembah Yunruo. Ye Chen melirik tajam ke arah avatar di samping. Bos, surga dan hati nurani bumi, ini benar-benar Lembah Yunruo. Klon itu buru-buru menahan keluhan. Aku mencari penduduk desa di Fangyuan sejauh puluhan mil. Tempat ini disebut Lembah Yunruo. Kalau tidak, tergantung pada lineup kami tidak akan menemukannya siang dan malam. Semoga seperti yang kamu katakan. Ye Chen berbisik samar, mata tajam telah ditempatkan di lembah di depannya. Lembah itu mungkin tidak aneh sama sekali, tetapi memiliki misteri tersembunyi, di mana garis-garisnya diukir dan disembunyikan, tetapi garis-garis itu tidak berbeda darinya untuk anak-anak. Tidak dapat membantu, dia melangkah dan melangkah ke lembah, mengabaikan sihir pertahanan secara langsung. Lembah itu sangat sunyi, penuh pepohonan persik, di seluruh pegunungan, dan berbicara tentangnya mirip dengan Luo Shenyuan. Apa yang menggerahkan Ye Chen adalah bahwa setiap pohon persik diukir dengan nama seseorang, Ye Chen. Penglihatannya kabur dan menjadi kabur. Melihat pohon persik, jika dia bisa melihat bayangan yang indah, di malam gelap,
rambut putihnya berserakan, dia memegang pisau bambu, dan mengukir dedaunan satu persatu. Kata Chen. Secara tidak sadar, Ye Chen mempercepat langkahnya. Di kedalaman bunga dan pohon, dia melihat deretan rumah bambu, tetapi yang membuatnya hilang adalah kesadarannya menyelimuti seluruh lembah, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Tidak di sini. Ye Chen bergumam dan mendorong pintu bambu. Segera, perubahan tahun berlalu, dan masih ada beberapa wewangian wanita yang tersisa, jadi dia tidak bisa membantu menjangkau untuk menangkap, karena aroma wanita yang unik datang dari Cusuan. Cusuan, kamu memang datang. Ye Chen tersenyum kecil, dan berjalan ke rumah bambu. Interiornya sederhana, hanya dengan meja dan kursi dan ranjang bambu. Sudah lama sejak aku kembali. Ye Chen menyentuh meja dan kursi berdebu, dan melihat sekeliling. Ada banyak tempat yang berserakan debu, dan ada beberapa tempat di mana laba-laba itu membentuk jaring. Karena kamu menyuruh Liu Ruyan untuk datang ke sini untuk menemukanmu, aku akan menunggu di sini. Dia menyeka debu dari rumah bambu, berbaring dengan lelah di tempat tidur bambu, dan menghirup aroma wangi wanita di udara. Suatu hari, kamu akan kembali. Dia tersenyum sedikit, penuh kelembutan. Di luar jendela, bunga persik berserakan, dan ada satu atau dua mengambang ke rumah bambu, memukul wajah Ye Chen yang lelah. Saya tidak tahu kapan dia tertidur dan tidur nyenyak. Dia tidur selama 3 hari 3 malam. Baru pada malam hari keempat ia tertidur dan tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu, tubuh sucinya terus bergetar, wajahnya pucat, dahinya dingin dan berkeringat, alisnya terkadang terkunci dan meregang, dan dengan sedikit rasa sakit dalam ekspresinya, itu tampak seperti mimpi buruk. Segera, keadaannya menjadi sedikit aneh, jiwa ilusi, kadang-kadang jiwa meninggalkan tubuh, dan kadang-kadang kembali ke tubuh, sangat tidak stabil. Sampai Tian Mocong kisah, saatnya bagi para dewa untuk bertarung. Tiba-tiba, ucapan ini berdering di telinganya, dan bertahan selamanya, seperti tulisan suci Buddha, berulang-ulang. Ekspresinya menjadi lebih menyakitkan, tangannya berdetak kencang, seolah mengusir roh-roh jahat yang ditunggangi iblis. Ah, dia tidak tahu kapan dia duduk tiba-tiba, terengah-engah, keringat membasahi bajunya. Apa yang salah? Dia mengusap alisnya dengan keras, dan ketika dia bangun, dia merasa bahwa kesadaran menjadi sangat tidak jelas, atau kadang-kadang jernih, kadang-kadang berhantu, beberapa hal diingat dengan jelas, tetapi beberapa hal semakin samar dalam ingatan. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba melompat keluar dari tempat pertempuran terakhir antara Wu Ze Deis dan Black Ye Chen. Dia samar-samar ingat bahwa banyak orang membantunya. Tentu saja, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ia tidak dapat menemukan petunjuk sedikitpun. Pikirannya kacau, dan ia bahkan tidak dapat mengatakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Ia bahkan ragu bahwa ia ada di dalam mimpi saat ini. Ya Tuhan, ini, melihat Ye Chen yang bingung, di depan langit ajaib dan tirai air dari Tianxuan Main Hall, Fuya memandang Dong Huang Taixin di satu sisi, otak anak ini tidak akan pecah itu. Aku berharap dia hancur. Kata-kata Dong Huang panjang dan penuh makna. Apa maksudmu? Fuya membeku sesaat. Yin Shaoyang secara keliru menghubungkan ilusi dan kenyataan, dan dia menyentuh bidang tabu. Dong Huang Taixin berkata perlahan, seni kaisar emas, kekuatan gaib, tidak ada yang bisa mengendalikan, pikiran dan ingatannya dalam jalinan ilusi dan nyata, itu bertemu dengan tabu, penyakit semacam ini akan secara bertahap terungkap dari waktu ke waktu, lebih dalam, sampai hilang dalam reinkarnasi ilusi dan nyata, dan menjadi mati berjalan tanpa sadar. Karena itu, Xing Chen tertidur lelap dan juga terlibat dengannya. Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ragu-ragu. Tepat sekali, aku tidak tahu kenapa, Ye Chen yang menatapku sekarang mengingatkanku pada orang lain. Fuya dengan lembut menggaruk jenggotnya. Kamu sedang berbicara tentang debu merah, kata Dong Huang terlalu lembut. Keduanya kacau, Fuya menyentuh dagunya dan mengerang. Debu merah baceng juga menyentuh area yang seharusnya tidak disentuh. Ini adalah tabu kembali dan berubah menjadi mayat. Seperti yang kau pikirkan, Dong Huang berbalik juga, menghilang seperti angin, dan hanya kata-kata dia yang kembali. Aku memberimu 3 tahun, dan kamu harus menemukan orang ketiga di Dacu yang melarikan diri dari 6 reinkarnasi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.